Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Sederhana, di mana kita akan belajar yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus, waktu Tuhan disalibkan, dan juga di mana Tuhan datang kali kedua. So we will look at the birth of Jesus, His crucifixion, and also the second coming of Christ. Ya, okay. Kita masuk terus ya. So we will just go in. Kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh mukjizat. Kita sangat tahu bahwa Tuhan Yesus dilahir bukan karena keintiman Yusuf dan Maria, tapi karena Roh Kudus campur tangan. Ya. So actually, the birth of Jesus is a miracle birth. It's not because of the relationship between Joseph and Maria, but because the Holy Spirit come upon them. That's where Jesus is born. Ya. And karena itu, kalau kita melihat bahwa waktu Yesus dilahirkan itu penuh dengan tantangan, ya. So di mana Raja Herodes mau membunuh dia. Kenapa? Karena kita sangat tahu bahwa Yesus dilahirkan untuk selamatkan kita. Ya. When Jesus, the birth of Jesus is very challenging in the sense that the enemy tried to kill him so that he cannot save. Without Jesus, there's no salvation. So let's look at Matthew 2:13. Ya, kalau tak ada boleh just put firman saja ya. Just letak firman, is okay. So let's look at Matthew chapter 2 verse 13. Di mana firman berkata ya, Matius 2:13 menyatakan, waktu itu kelahiran Tuhan Yesus. Setelah orang Majus itu dan berangkat, nampaknya malaikat Tuhan kepada Yusuf. So in this case, the angel came to Joseph. He tell him that, bangun, ambil anak itu serta ibu dan lari ke Mesir. Dan tinggalkan di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh. So in this verse it says that Joseph received a dream to bring away Jesus to Egypt, to run away because King Herod want to kill him. So dan selepas itu ayat 15 menyatakan, dan mereka tinggal ya, Yesus, Maria dan juga Yusuf, mereka tinggal di Mesir ya. Ketika Herodes tahu bahwa dia sudah diberdayakan oleh orang Majus itu, dia sangat marah. Lalu dia menyuruh membunuh membunuh semua anak di Bethlehem. Ya, next. Dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu itu. So Herodes commanded all the baby 2 years and below to be killed because they don't want Jesus to come to the earth to save humankind. Ya. Lepas itu ayat 18 kita lihat bahwa banyak tangis dan ratap yang sangat sedih. Rahim menangis anak-anaknya tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Many babies are killed. Ya. Banyak bayi sudah dibunuh kerana itu. Tapi kita bisa lihat bahwa campur tangan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan yang menetapkan, Tuhan akan melindungi. So di sini kita lihat bahwa Yesus dilahirkan, memang the enemy want to kill Jesus. Mereka mau membunuh Yesus. Tapi apakah itu sukses? No. Karena Tuhan campur tangan. Ya.
Karena Tuhan campur tangan, oleh itu Jesus came to the world. Oleh itu kita bisa menerima keselamatan. So di sini mujizat pertama kelahiran Tuhan Yesus. Kedua, bagaimana Tuhan proteksi tentang kelahiran itu, ya. Dan next. Seterusnya. Mari kita lihat Roma 3:32 ya, 23, sorry. Ya. Next. Mari kita baca bersama 23. Roma 3:23. Kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia dan dibenarkan dengan cuma-cuma kerana penebus dalam Kristus Yesus. Testing. Okay, testing. Testing 1 2 3 testing. Okay. Testing. So di sini kita tahu bahwa setiap kita berdosa. So bagaimana dosa bisa diambil alih, yaitu melewati Tuhan Yesus, ya. Because all of us have sinned and fall short of glory of God. And how can we receive the salvation? Yes, only through Jesus Christ. Karena rahmat Allah, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita, oleh itu kita diselamatkan. Dan di sini 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menyatakan, mari kita baca dulu bersama 2-3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So di sini waktu kita mengaku dosa, Tuhan sedia mengampuni, menyucikan kita, ya. So sangat penting untuk kita bahwa kita tahu kita sangat perlu Tuhan Yesus. Walaupun sangat sederhana, tapi kita tahu kita berdosa dan Yesus datang, ya. Lebih dari 2000 tahun lalu Tuhan Yesus datang untuk selamatkan kita, dilahirkan. Next, kita akan lihat apa? Next, crucifixion, ya, penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan. Apa artinya? Ya. Next. So di sini kalau kita lihat bahwa Yesus seperti kita manusia yang biasa, dia dicobai. So di sini, Jesus have been tested, ya. In Matthew pasal 4 ayat 1. Matius pasal 4 ayat 1. Yesus dibawa roh dan dicobai, ya. So ayat 3 kita lihat bahwa apa yang terjadi. The enemy say, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, perintahkan. So sekarang sebenarnya iblis sedang mencabar Tuhan Yesus. Kalau engkau Allah, engkau bisa mengubah batu menjadi roti. Kalau anda dicabar, apa yang anda lakukan? Kalau anda dicabar, when you are challenged, what will you do? The Satan say that you can turn the stone into bread. When you are challenged, what will you do? Will you, like normal people, when you are challenged, you want to lawan, or you want to do something? Ya. So ayat 4, mari kita baca bersama 2-3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Karena kita sangat tahu bahawa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia, tapi Tuhan hanya mau kita taat kepada firman Dia. So we know that the bread cannot satisfy us, only the word of God. Ya. So di sini Yesus menggunakan firman untuk melawan iblis. Ya. Jesus used the word to overcome the enemy. So Matius pasal 4 ayat 5, teruskan. Pencobaan kedua, the second trial Jesus faced. So iblis kata, kemudian iblis membawa Yesus kepada kota suci dan menempatkan dia di bumbung, ya, di bumbung baik Allah, iaitu di puncak baik Allah.
Lalu dia kata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. So di sini tantangan kedua iblis kepada Yesus ialah jatuhkan, kerana siapa tahu malaikat akan menolongkan engkau, ya, menjauhkan engkau dari bahaya. The second challenge is you fall yourself, and the angel will protect you. Tapi Yesus, apa katakan Yesus kepada iblis? Apa kata Yesus kepada iblis? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, memang Tuhan Yesus bisa memberi perintah kepada malaikat untuk menjaga dia. Tapi dia tahu tujuan iblis, yaitu menantang dia, sedang mencabar dia. So ini kedua, the second trial, ya, di mana Yesus harus melewati. So kalau anda melihat bahawa sebenarnya Yesus melewati semua tantangan seperti kita manusia. Mungkin sedikit beda, tapi ditantang, kita akan ditantang. Cobalah. Ada kala, ya, kita sangat tahu bahawa kalau kita melakukan sesuatu memang ada akibatnya, tapi kita ingat, tak apalah, Tuhan bisa. Ya, memang kita lihat bahawa Tuhan bisa mengampuni dosa kita, tapi ada kala ada akibatnya di mana kita harus berdepan, ya, dengan akibat itu. Ya. So sangat penting di mana Tuhan Yesus sebenarnya sudah melewati tantangan itu. Tuhan Yesus, ya, sudah mengatasi. Next, Matius pasal 4 ayat 8, ya. This is the third trial. Ini tantangan yang sangat biasa sebenarnya untuk setiap kita. Mari kita baca bersama 2-3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, termasuk dengan semua kekayaannya. So the enemy say, this is the world, this is the riches, this is the glory I want to give to you. So kalau begitu, ya, okay, kita teruskan ayat 9, ya. Semua itu akan ku beri kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, ya. Maksud iblis mau Tuhan Yesus menyembah dia. Asal dia meletup macam menyembah dia, semua akan diberi. Apakah anda, apa respon anda? Kalau satu kali iblis tawar, ya, saya bagi kamu kekayaan, I give you the riches of the world, I promote you, saya bagi promosi, saya pastikan kamu sukses, saya bagi cowok yang kamu mau, saya bagi cewek yang kamu mau. What's your response? Apa respon anda? Siapa kata no, no? Angkat tangan. Siapa kata no, no, no? Saya tak akan, saya tak mau. Siapa angkat tangan? Jujur. Money. Jangan cowok cewek, ya, boleh lepas juga, bah. Money. I give you 1 juta, saya bagi kamu 1 juta, anda 1 juta. Bagaimana? Siapa mau terima 1 juta? Angkat tangan. Ya, orang yang belum dengar itu firmannya. Maksud iblis kan sekarang tawar anda 1 juta. You want 1 juta? Sembah aku, berlutut sembah aku. Siapa mau? It's okay. Sebenarnya tak ada orang terlalu kuat, ya. No one is too strong, ya. Waktu tentang godaan keuangan dan sebagainya, tak ada orang yang. Tapi anda harus membuat pilihan. Memang anda bisa menyembah iblis dan semua akan dibagi. Apa yang anda rindukan, dia bisa bagi, hampir semua. Tapi hanya satu, yaitu keselamatan. Anda mungkin mendapat itu. Mungkin anda ditawar menikah dengan sesiapa, tugas agama. Dan kalau ada promosi lepas tu, jadi general manager. Wow,
sangat menggoda sebenarnya. Tapi Anda harus buat pilihan. Di sini kita lihat apa Yesus juga ditawar tentang itu, kekayaan, kemuliaan. Ayat 10 kita lihat apa yang Yesus kata. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja. You shall only worship God and God alone. Saja sederhana. Anda harus taat kepada Tuhan dan bukan iblis. Tapi kalau kita sangat dicabar, ya kita bisa membuat pilihan lain sebenarnya. Oleh itu, mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Sangat penting, ya. Lepas tu ayat 11, iblis meninggalkan Yesus. Apakah iblis meninggalkan Anda selama-lamanya? Siapa ingat iblis tinggalkan engkau selama-lamanya? Kamu percaya iblis tinggalkan Anda selama-lamanya? Iblis tidak. Kalau Anda melihat dari kitab gospel yang lain, kita akan lihat bahwa iblis mencari waktu. Pada waktu tertentu dia akan balik. So di sini kita harus berwas-was, ya. So all of us have to be alert, ya. Tawaran iblis sebenarnya, Anda bisa menerima banyak kekayaan, kehormatan, promosi, cowok cewek Anda mau, ya. Tapi dia bisa ambil jiwa Anda. Siapa mau pergi ke neraka, angkat tangan. Siapa mau pergi ke syurga, angkat tangan. Tak banyak juga sebenarnya, hampir separuh saja. So ya, mari kita renungkan, ya, buat pilihan bijak untuk kita setiap hari, ya. So di sini kalau kita lihat next, mari kita baca bersama 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang akan kelemahanku, supaya kuasaku turun menarik aku. So apa yang Tuhan bicara sebenarnya? My grace sufficient. Kasih karunia Tuhan cukup untuk Anda. Ya, waktu kita ditantang memang sangat, sepertinya tak ada harapan, sepertinya kita tidak tertolong. Ya, ada kala kerana Tuhan izinkan, ada kerana kebodohan kita. Kita harus jujur. Ada kerana pencobaan itu kerana kebodohan kita. Ada kala Tuhan mau promosi, tapi promosi datang dengan ujian, kan? Harus ada ujian. Tak ada ujian, tak ada promosi. Ya. So di sini mari kita terus berjaga-jaga, ya. Next. Di Matius pasal 27 ayat 45, ya. So di sini ialah akhirnya sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ya. Ya, bukan, Tuhan Yesus sudah disalibkan, ya. Saya baca saja mulai dari jam 12, ya. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Kira-kira jam 3 bersuara Tuhan Yesus suara nyaring, ya. Ilahi lama sabachthani, ya, yaitu Allah-Allahku, mengapa engkau meninggalkan. So di sini kita tahu bahwa Yesus sedang memanggil Allah Bapa. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Jesus called upon the Father, the Heavenly Father. My Father, why do you forsake me? Why do you forsake me? So kalau Anda memahami sebenarnya Tuhan sudah juga melewati sepertinya waktu itu, Bapa sudah tidak peduli. So bagaimana? Apa respon Anda? Dan seterusnya kita lihat ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. So di sini kita bisa tahu bahwa Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia menghembus nafas yang terakhir. Jesus willing to die on the cross. Jesus willing to die on the cross.
apa yang terjadi selepas itu ialah tabir bait suci terbelah dua, ya, dari atas sampai ke bawah. Gempa bumi, bukit-bukit juga berbelah, ya. There's earthquake, there's a lot of shaking, ya, even in the temple of God. Selepas itu kuburan next. Kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit, ya. So yang meninggal sebenarnya dihidupkan waktu itu. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, ya. Mereka sudah mati, ya, sudah dibangkitkan, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Di sini kepala pasukan prajurit menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Mereka kata, sungguh inilah adalah anak Allah. Pertanyaan untuk setiap kita, ya, siapa yang rela disalibkan? Who is willing to go to the cross? Ada? Angkat tangan. Who is willing to take up the cross like Jesus? Karena firman sangat jelas lah, kita pengikut Kristus lah. We are the follower of Christ. We need to carry a cross. Dan di sini Tuhan menunjukkan dengan nyata bahawa dia mati di atas kayu salib. Dia rela. Apakah anda rela? Ya, itu pertanyaan untuk anda. Karena setiap kita yang tidak rela, kita akan menanggung akibatnya. Kenapa? Bukan bahawa anda sangat sukacita waktu anda disalibkan, tapi pertanyaan ialah kalau anda tidak rela berkorban, belajar berkorban, satu kali kalau iblis menuntut sesuatu yang sangat berat, mungkin anda tak ada self defense, tak bisa melawan godaan itu, tantangan itu. Ini bukan berbicara kepada muda-mudi saja, tapi juga kepada termasuk kita yang dewasa. Karena kalau kita terlalu santai, kalau kita tidak rela berkorban, belajar berkorban, satu kali kita akan lihat bahawa mungkin anda akan apa? Anda akan gagal dalam ujian anda. Nah, pertanyaan saja, ya. Kalau anda masih puluhan, 20-an, ya, kegagalan mungkin tak berapa, ya. Kewangan apa-apalah, ya. Tapi kalau anda sudah 40, 50, 60, kalau anda gagal, bayangkan apa yang anda bayar. Ada kala mungkin semua rumah harus dilelong, bisnes gagal, keluarga pecah belah. Ini sebenarnya kenyataan, ya. Bukan hanya itu terjadi kalau kita jujur, ya, bukan hanya itu terjadi kepada orang tidak percaya, tapi itu juga terjadi di rumah tangga orang yang tidak percaya dalam bisnes apapun. So di sini pertanyaan adalah do you want to carry the cross? Apakah anda sedia tanggung salib itu? Belajar tanggung salib itu, ya. Pertanyaan untuk anda. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus adalah sangat gentleman. Roh Kudus tak akan paksa kita. Roh Kudus tak akan paksa kita. Hanya setiap kita harus bertanggung jawab kepada diri kita, apa yang kita hidup, apa yang kita kerjakan dan sebagainya dalam pelayanan. Okay? So ini sesuatu yang mari kita merefleksi, ya. So kita sudah belajar sedikit tentang Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan Yesus disalibkan, dan sekarang mungkin kemuncak dia, ya. Next, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, ya, second coming of Christ. Siapa percaya Tuhan Yesus akan datang lagi?
Tak banyak juga. Tapi memang kita percaya tak percaya, Tuhan Yesus tetap akan datang. Karena Tuhan dalam firman sangat jelas, Dia akan datang. He will come, surely He will come. He will come just that your condition is how. Okay, next. Ya. So mari kita ini sedikit panjang firman itu. 1 Korintus pasal 3 ya, 11. Yang mulai dari ayat 11 ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Mari kita baca bersama 2, 3. Kerana tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. So the only foundation that we can lay down is the foundation of Jesus Christ ya. Fondasi Yesus yang paling kuat. Entahlah next. Entahlah ya orang ya 12. Entahkah orang bangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. So apa yang anda bangun fondasi anda? Apakah itu emas? Apakah itu permata? Atau apakah itu bahan yang biasa-biasa, rumput dan sebagainya? Apa fondasi? Apa jenis fondasi anda bangun? Anda tanya diri sendiri, ya. Next ayat 13. Sekali kelak pekerjaan-pekerjaan masing-masing orang akan nampak, ya. So stop. Artinya satu kali buah akan dinampak oleh semua orang. Next. Kerana hari bukan ya. Terus ya. Kerana hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Arti apa? Arti apa? Api itu akan memurnikan semua itu. Api itu akan menguji dan menentukan mutu pekerjaan anda. Satu kali. Kalau anda membuat fondasi dengan rumput kering dan sebagainya yang sangat sedang, kayu, rumput bertemu dengan api, apa yang terjadi? Bakar. Kalau api bertemu dengan batu permata, emas, apa yang terjadi? Masih di sana. Kalau batu permata masih di sana. Ya, kalau itu emas, ya memang lebur tapi masih emas, bahkan dimurnikan. So satu kali kita akan berdepan dengan mutu pekerjaan kita, mutu hidup kita, mutu pelayanan kita. Nah, nanti kita akan belajar bersama pelayanan kita. Memang setiap kita, puji Tuhan, kebaikan anda sedang melayani, tapi mutunya, kualitasnya bagaimana? Ya. Next. Seterusnya, ya, ayat 14. Mari kita baca ayat 14 ya. Mungkin buka saja ya. Guna Alkitab anda ya. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Ya, tetapi seperti dari dalam api. Yang pertama 14 kata, jika pekerjaan anda tahan uji, anda akan mendapat upah, mendapat reward, mendapat berkat. So if you can stand the challenge, stand the burning, you receive the reward, your due reward. Tapi jika pekerjaan anda terbakar, anda akan menderita kerugian. Kerana semua berbicara tentang apa? Fondasi, your foundation. Kalau fondasi anda hanya kayu atau rumput, ya memang terbakar. Tapi kalau fondasi anda emas, permata dan sebagainya, anda tetap di sana. Ya. Kalau terbakar berarti apa? Anda mengalami kerugian. So di sini siapa suka kerugian? Siapa tidak suka kerugian? Angkat tangan. Tak banyak. Takut ya. Saya angkat tangan yang betul atau salah. Siapa tidak suka kerugian? Angkat tangan.
Tak banyak. Okey. So saya ingat bahawa kebanyakan memang suka. Tak ada orang suka rugi. Siapa masuk bisnes atau bekerja suka rugi? Siapa suka rugi? Ini akhir tahunnya. Biasa akhir tahun bos akan lihat, menelitikan pekerjaan anda. Apakah bagi anda berapa bulan bonus? Kan? Biasanya kan? Kalau kualitas kerja anda tidak baik, kamu ingat anda akan dapat bonus? Biasanya tidak. Tapi kalau memang kualitas anda bagus, ya, itu juga bergantung kepada keadaan bisnes. Ya, apakah itu untung atau rugi untuk kita? Ya, apakah anda bisa bertahan dalam ujian itu? Kan setiap pelayanan, pekerjaan apapun yang anda lakukan, bisnes dan sebagainya, anda harus melewati satu bagian di mana anda akan dites tentang mutu, kualitas. Ya, so Tuhan datang kali kedua juga sama. Dia akan lihat. Puji Tuhan, kebanyakan anda melayani. Tapi apa kualitasnya? Saya juga harus tanya, apa kualitas saya? Kan setiap anda menanggung diri sendiri. Istri tak bisa tanggung untuk anak. Suami tak bisa tanggung kepada istri, tak bisa. Kita akan berdepan dengan Tuhan. Ya. So di sini mari kita memahami, ya. There will be a burning. Anda akan dibakar. Kehidupan anda, pekerjaan anda, pelayanan semua. Ada satu kita kata ending, ya, ending untuk semua, ya. Next. So di sini Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita berdepan dengan sesuatu yang sangat ngeri, ya. Saya baca saja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Maksud bukan semua orang yang memanggil dia adalah umat Tuhan. Ya, ini sebenarnya ini kenyataannya, ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di syurga. Artinya hanya mereka taat kepada Bapa di syurga. So not everyone call to me Lord, Lord shall be accepted unless they do the will of the Father. Unless they do the will of the Father. Kita bisa panggil Tuhan, Tuhan. Kita bisa panggil banyak. Kalau hidup kita tidak berkenan, ya memang kita harus menanggung akibat itu. Everyone. Bukan hanya anda, saya juga. Everyone. So ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan yaitu roh jahat demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat. So mungkin kita kata, ya, Tuhan, saya sudah buat begitu, saya sudah menabur, saya sudah memberi, saya sudah melayani. Tapi ayat 23, mengapa? Ada ayat 23 mengatakan, pada waktu itu aku akan berseru, yaitu Yesus kata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, maksud engkau bukan milikku, karena engkau pembuat kejahatan. So di sini mari kita merefleksi sebelum anda dipanggil Tuhan. Setiap kita, ya. Jangan-jangan nanti Tuhan tidak, kita ingat bahawa aku anak Tuhan. You can say, I'm a Christian. I live a righteous life. But in the end, God said, I don't know you. How? I don't know you.
I don't know meaning, kamu tidak diterima lah. Anda tidak diterima di surga nanti. Ya, refleksi saja. Ya, so mari kita refleksi hidup kita. Ya, ini sudah hampir tamat tahun 2025. Mari kita refleksi. Jangan lihat orang lain apa, tapi refleksi diri sendiri. Hidup kita bagaimana? Apa kita berkenan, kita akan diterima? Apa Anda confident bahwa Anda diterima Tuhan? Sangat penting. Kalau Anda tidak confident, ya mungkin Anda harus melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Ya, Tuhan dilahirkan untuk kita. Tuhan disalibkan supaya dosa Anda ditanggung oleh Dia. Dia ambil semua dosa, semua kelemahan, semua kesakitan, semua yang jelek dalam hidup Anda. Dia tanggung dia sekali-sekali. Anda mempunyai semua kemurahan. Anda mempunyai semua kemurahan datang kepada Tuhan. Akhirnya ialah nanti Tuhan akan datang kali kedua. Atau Anda dipanggil? Sudah dipanggil. Apakah Anda confident bahwa Anda diterima? Next, seorang pendeta, ya. Mari kita baca bersama 2-3. The first time Christ came to slay sin in man. The second time He will come to slay man in sin. Artinya, pertama kali Yesus Kristus datang untuk membinasakan dosa dalam diri manusia. Itulah Tuhan dilahirkan. Itu sebab, itu tujuan Tuhan dilahirkan. Tapi kedua kali Ia datang untuk membinasakan manusia dalam dosa. Apa artinya? Pertama, Ia membinasakan. Kali pertama Tuhan Yesus datang ialah membinasakan dosa kita. Kali kedua Tuhan Yesus datang untuk membinasakan manusia yang hidup dalam dosa. Sangat sederhana. Mari kita memperbaiki diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena berapa hari nanti sudah tahun yang baru. Mari kita rindukan sesuatu yang baru dalam tahun yang baru, ya. Because the first time Christ came to slay sin on man. Puji Tuhan. But the second time He will come to slay man. Dia akan membunuh manusia yang berdosa.